Oke, selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan memberikan contoh-contoh software input dan output. Yang pertama, software input yaitu keyboard, mouse, joystick, touchpad, CD atau compact disc, modem, flash disk, CD atau DVD-ROM, digitizer, barcode scanner, lightpad, Microsoft Micro, dan webcam. Yang kedua, software output yaitu monitor, handphone, printer, plotter, proyektor, handset, plotter, flat panel display, sound card, and speaker, dan VGA. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi perkembangan perangkat lunak atau software. Bukan hanya manusia yang peradabannya saja yang mengalami evolusi atau perubahan. Ternyata perangkat lunak sekalipun mengalami transisi dari masa ke masa sejalan dengan perkembangan industri dan teknologi. Perangkat lunak juga mengalami transformasi. Kilas sejarah perkembangan selama 3 ke depan pertama dari ekonomi era komputerasi. Tantangan utama adalah membangun hardware atau perangkat keras, mengurangi biaya pengolahan, dan menyimpan data. Selama dekade tahun 1980-an, kemajuan yang pesat dari mikroelektronik menghasilkan kemampuan komputer yang lebih baik pada tingkat biaya yang lebih rendah. Namun masalah sekarang berbeda. Tantangan utama adalah mengurangi biaya dan memperbaiki kualitas solusi berbasis komputer atau solusi yang diimplementasikan dengan mempergunakan software atau software merupakan perangkat lunak yang disebut juga sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras. Perangkat lunak inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. Di masa ini, faktor kunci dalam keberhasilan suatu usaha bahkan bergantung pada kualitas dan kemampuan sebuah software untuk mendukung bisnis dan bahkan dapat membedakan satu perusahaan dari perusahaan saingannya. Lantas, bagaimana perkembangan software dari masa ke masa? Bagaimana perkembangan software di era masa ini? Berikut ulasannya. Pertama yaitu era continuum based orientation, suatu orientasi di masa proses dilakukan setelah data dikumpulkan dalam satuan waktu tertentu atau dilakukan setelah data terkumpul. B. Limited distribution, suatu penyebar software yang terbatas pada perusahaan-perusahaan tertentu. C. Customer software, software yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan dari perusahaan-perusahaan tertentu. Yang kedua adalah era stabil, yaitu A. Multi-user, suatu sistem di mana satu komputer digunakan oleh beberapa user pada saat yang sama. B. Real-time, suatu sistem yang dapat mengumpulkan, menganalisa, dan transformasikan data dari berbagai sumber, mengontrol proses, dan menghasilkan output dalam milisekund. Database, perkembangan dan yang pesat dari alat menyimpan data dan secara online yang menyebabkan muncul generasi pertama DBMS atau Database Management System. Produk software yang dikembangkan untuk dijual kepada masyarakat luas. Ya, era mikro yaitu A. Distributed system, suatu sistem yang tidak hanya dipusatkan pada komputer induk atau host komputer, daerah atau bidang lainnya yang juga memiliki komputer yang ukuran lebih kecil dari komputer induk. Lawan dari distributed system adalah controlled system. Ambient intelligence, suatu produk yang diberi tambahan atau intelligence dan biasanya ditambahkan microprocessor yang mutakhir. Contohnya adalah automobil, robot. C. Low cost hardware, harga hardware yang semakin rendah. Ini dimungkinkan karena munculnya personal komputer. D. Customer effect, adanya perkembangan komputer yang murah menyebabkan banyaknya software yang dikembangkan. Software ini memberi dampak yang besar terhadap masyarakat. 4. Era modern
atau expert system, suatu penerapan AI atau artificial intelligence pada bidang-bidang tertentu, misalnya bidang kedokteran, komunikasi, dan lain-lain. Elmichin, suatu mesin yang dapat meniru kerja dari sebagian otak manusia, misalnya mesin robot, komputer catur, paralel instruktur komputer yang memungkinkan proses kerja LAN paralel yang kemungkinan adanya resosial membedakan dalam suatu komputer. Nah, sekarang kita sudah tahu kan bagaimana perkembangan software itu. Cari tahu lebih banyak. Jadi saya sudah menjelaskan contoh-contoh berbagai software input dan output, dan selamat pagi.